Geda gedi geda oh. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Kaida Febrianti dengan NIM akhir 025 dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Di sini saya akan membahas tentang sesuatu yang gak asing buat kita, yaitu bimbingan belajar atau yang biasa kita sebut dengan bimbel. Tapi kita nggak cuma ngomongin soal bimbel biasa, kita akan bahas bimbel dari 3 sudut pandang filsafat. Yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, yang ketiga ada aksiologi. Yuk langsung aja kita mulai. Yang pertama dari sisi ontologi, yaitu hakikat keberadaan bimbel. Jadi ontologi itu bertanya, apa sih sebenarnya bimbel itu? Jawabannya, bimbel adalah bentuk nyata dari kebutuhan belajar setiap siswa yang muncul karena kadang siswa itu membutuhkan lebih dari sekedar pelajaran di sekolah. A few moments later. Apalagi nih, kalau di sekolah itu kelasnya besar, lalu gurunya itu nggak bisa memberi perhatian personal ke setiap siswa. Jadi bisa dibilang bimbel itu sebagai teman belajar kita di saat kita tidak bisa memahami pelajaran yang ada di sekolah. Selanjutnya yang kedua dari sudut epistemologi. Kalau biasanya di sekolah itu pembelajarannya cenderung satu arah, guru yang menjelaskan dan murid hanya mendengarkan. Tetapi di bimbel lebih dinamis dan praktis. Kita bisa bertanya jika tidak paham kepada tutor atau kepada teman-teman yang lain. Kita bisa latihan-latihan soal, lalu belajar tips dan trik yang tidak diajarkan di sekolah. Contohnya, cara cepat mengerjakan soal matematika dan juga tips baca bahasa Inggris dengan efektif. Proses ini membuat pengetahuan yang kita dapat tidak hanya dari dalam teori saja, tapi juga praktis dan lebih gampang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga ada dari sisi aksiologi. Nah, bimbel bukan cuma soal nilai bagus aja nih kawan. Contohnya nih, seperti satu siswa yang awalnya itu minder karena punya nilai yang rendah, tapi setelah ikut bimbel dia lebih percaya diri dan termotivasi untuk lebih giat belajar lagi. Selain itu, bimbel juga membantu kita untuk belajar mengatur waktu dan cara belajar yang efektif. Nah, di zaman sekarang banyak nih bimbel-bimbel online yang bisa membuat belajar kita lebih fleksibel dan bisa diakses di mana saja. Misalnya seperti platform Ruang Guru, Zenius, Ganesha Operation, dan lain-lain yang menyediakan video pembelajaran dan latihan-latihan soal interaktif. Hal ini membuka kesempatan bagi siswa yang berada di daerah terpencil yang tidak dapat mengakses bimbel konvensional atau bimbel yang secara privat atau datang ke tempat langsung. Tapi pastinya walaupun teknologi itu membantu, peran tutor dan interaksi personal tetap penting untuk efektivitas belajar siswa. Jadi, dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi dapat disimpulkan bahwa bimbel bukan sebagai tempat belajar tambahan biasa. Jadi, bimbel itu sebagai jawaban atas kebutuhan siswa yang tidak dapat terpenuhi di sekolah.
Cara belajarnya itu fleksibel dan personal, jadi pengetahuan itu lebih dapat mudah dicerna oleh setiap siswa. Bimbel membantu kita berkembang menjadi pelajar yang lebih siap dan percaya diri. Buat teman-teman yang merasa sekolahnya kurang cukup, bimbel bisa menjadi solusi yang tepat untuk kita belajar tambahan agar mendapat ilmu baru dan mendapat teman baru. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Tetap semangat, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.